Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas membuat retur pajak ya, membuat retur pajak masukan yang kita lakukan di sistem Cortex ya dan terbit di era faktur 4.0 ya. Jadi maksudnya pajak masukannya diterbitkan di Faktur 4.0 ya sebelum implementasi Cortex dan returnya akan dilakukan pada aplikasi Cortex ya. Baik, bagaimana melakukannya? Baik, baik, mari kita lihat. Jadi ini contoh pajak masukan yang sudah mungkin masuk ya di aplikasi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Nah, kemudian seperti biasa ketika kita akan melakukan aplikasi Cortex ya, kita masuk login ya ke aplikasi Cortex kita dengan masuk ke dengan menggunakan nik penanggung jawab atau PIC yang memang sudah ditunjuk. Kemudian selanjutnya impersonate ya ke perusahaannya atau ke badannya. Ini contohnya seperti biasa. Kemudian, nah selanjutnya kita akan melakukan retur itu. Jadi kita masuk ke menu e-faktur. Selanjutnya dari menu e-faktur ini kita coba lihat di pajak masukan. Jadi di pajak masukan, kemudian kita refresh, dia akan muncul semua pajak masukan yang ada di aplikasi Cortex kita ya. Jadi ini ada tanda apa namanya kanan kiri lah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa itu adalah pajak masukan yang sudah dikreditkan seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita lihat nih di menu pajak masukan tadi kan ini contohnya nih yang pajak masukan yang semuanya yang ada di masa Januari ya ketika kita buka di masa Januari tersebut. Jadi daftar di Cortex ini atau tampilan di aplikasi Cortex ini menunjukkan masa yang dimana kita buka di masa itu. Jadi misalnya kalau kita buka sekarang di masa Februari, ya dia akan defaultnya akan muncul di masa Februari. Nah, bagaimana agar bisa memunculkan masa-masa sebelumnya ya? Jadi kita hilangkan dulu checklistnya ya. Kita buka filternya, kemudian kita filter masa pajak tersebut kita pilih. Misalnya tadi ya, ingin kita melihat masa pajak sebelumnya, maka kita centang semuanya ya di masa pajak dan juga nanti kita centang di tahun pajaknya kita pilih misalnya masa pajak apa yang akan kita ajukan return tersebut ya. Jadi di sini misalnya di masa pajak Januari tadi, Januari 2024, kita hilangkan filternya ya, atau kita misalnya kita pilih filter tahun pajak tersebut, misalnya 2003 atau 2024 dan seterusnya. Kemudian dari tahun pajak itu, maka kita checklist pajak masukan yang ingin kita lakukan pengkreditan tersebut ya. Jadi misalnya di sini ada satu pajak masukan yang ingin kita lakukan return ya, kita klik di return tersebut. Kemudian kita pilih klik tanda panah. Jadi ini cara pertama ya. Kita klik tanda panah bolak-balik ini ya. Nah, di sini kemudian kita klik apa namanya tanda panah tersebut dan kita kita akan masuk ke tampilan edit return pajak masukan. Jadi seperti ini. Jadi ini contohnya misalnya kita sudah ketemu faktur pajaknya di tahun 2023 ada nama penjual NPWP-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan return di kondisi sekarang misalnya. Kalau di sini dicontohkan tanggal 23 Januari 2025. Maka kita edit kita lakukan input tanggal return tersebut ya. Kita masukkan tanggalnya. Kemudian nanti di detailnya kita lakukan pengeditan ya. Di sini ada tombol checklist, kemudian kita edit. Tekan tombol pensil di sini untuk melakukan pengeditan. Kemudian nanti kita isi nih data-datanya. Jadi yang kita akan lakukan pengeditan itu seperti apa? Misalnya jumlah barang yang akan direturn kita kembalikan, jumlahnya berapa. Kemudian misalnya di sini ada potongan harga, kalau ada diisi, kalau tidak maka PPN direkturnya selanjutnya akan terisi secara otomatis ya. Begitupun dengan PPN yang PPN BM direktur itu juga akan muncul kalau misalnya ada. Kemudian kita selanjutnya klik simpan.
Setelah itu, maka kita lakukan penguploadan ya. Kita sudah update tadi, update returnnya, diedit, kemudian kita upload ke checklist, kemudian kita upload returnnya ya. Tentu saja ketika melakukan penguploadan ini akan diminta untuk melakukan penandatanganan yang berupa kode otorisasi DJP ya, seperti biasa. Maka kita lakukan simpan, kemudian kita confirm tanda tangan ya. Seperti itu. Maka jika proses penandatanganan berhasil atau sukses, maka return pajak masukan akan terkirim secara otomatis ke konteks aplikasi konteks penjual tersebut. Baik, itu adalah cara pertama ya teman-teman. Nah, di samping dengan memilih melalui pajak masukan, maka juga dapat dilakukan return itu dengan cara yang kedua. Cara kedua ini bagaimana? Jadi seperti di tampilan ini kita masuk ke aplikasi konteksnya, kemudian dari tampilan e-faktur ini, kemudian di bagian menu ini ada muncul retur pajak masukan ya. Ini juga bisa dilakukan, teman-teman silakan klik di situ. Kemudian akan ada tombol buat return. Cara kedua, buat return, kemudian nanti di sana kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, silakan teman-teman masukkan nomor faktur yang akan diretur ya di input ya sebagaimana biasa, kemudian diklik dicari, maka akan otomatis kalau memang berhasil memasukkannya atau memang datanya sudah masuk ke aplikasi Cortex ya dia akan muncul. Dipastikan juga aplikasi Cortex ini sudah update ya artinya memang data-data yang lama itu sudah masuk di aplikasi Cortex. Kalau belum bagaimana ya? Kalau belum artinya teman-teman harus menunggu terlebih dahulu sampai data-data pajak masukan itu muncul di aplikasi Cortex teman-teman. Nah, kemudian seperti biasa ya dengan yang cara pertama tadi ya di input tanggal returnnya, kemudian nanti di bagian transaksi ini ya di checklist di apa namanya diklik di pensilnya untuk dilakukan pengeditan. Nanti akan masuk ke tampilan edit transaksinya ya. Jadi di sini ya teman-teman untuk bisa menginput data-data berkaitan dengan data-data jumlah barang di return, dan PP-nya otomatis kemudian klik simpan. Kemudian setelah itu sama seperti tadi, maka kita akan melakukan upload upload returnnya ya, upload return. Jadi upload return ini untuk memastikan ya siapa yang akan melakukan penandatanganan. Upload return ini ya. Return penandatanganan, masukkan kode otorisasi, simpan, dan konfirmasi tanda tangan seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dua cara bisa masuk dari menu faktur pajaknya, kemudian dicari dari drop down atau list dari faktur pajak, atau yang kedua dari menu retur faktur faktur pajak masukan ya seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi demikian cara untuk melakukan retur pajak masukan. Silahkan untuk dicoba ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil, dan silahkan bisa jika ini merasa ada manfaatnya dengan teman-teman yang lain. Saya doakan usaha teman-teman lancar, berkah dan sukses. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.